Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya merasa sangat berbahagia, merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hati yang paling dalam saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak pengurus masjid, Bapak Ketua Takmir Masjid yang Masya Allah tadi ternyata sudah berkenalan. Ternyata masih ada hubungan satu daerah, Pak. Iya. Beliau ternyata berasal dari kampung halaman kami juga di daerah Bugis. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Demikian pula para jamaah sekalian, Masya Allah, kita seperti berada di satu kapling di antara kapling-kapling surga. Iya. Masya Allah, betapa tidak terbukti ternyata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, menurunkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman batin, ketenangan jiwa yang pada hari ini mahal, yang pada hari ini menjadi sesuatu yang kadangkala hilang pada manusia modern. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah cucurkan kepada mereka rahmatnya. Bahkan malaikat mengelilingi mereka. Masya Allah. Kita tidak lihat, Pak, tetapi kita yakin bahwa hadir bersama insya Allah di tempat yang mulia ini, bersama dengan orang-orang yang mulia ini, bersama dengan wajah-wajah yang mulia dan dimuliakan Allah ini, para malaikatnya. Maka saya terus terang ingin menyampaikan, ada nuansa yang lain kita rasakan, Pak. Begitu kita menjejakkan kaki di masjid kita, Masjid Ibnu Batutah, ya, Masya Allah, mengabadikan satu nama yang sangat fenomenal di dalam sejarah Islam, di mana beliau adalah seorang rahal, ya, seorang pengelana, seorang penjelajah dunia yang barangkali telah menjejakkan kaki di tempat yang lebih banyak daripada Marco Polo, ya, yang didengung-dengungkan sebagai pengelana dunia. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dari panitia, kawan-kawan di kajian Wahda Bali menyampaikan beberapa waktu yang lalu, insyaallah tema kita di Masjid Ibnu Batutah ini adalah tentang fitnah dan cobaan akhir zaman. Ya.
Dan alhamdulillah Ustadz tadi protokol telah menyampaikan tentang parenting Qur'aniyah. Bagaimana kita menjadi orang tua yang membuat anak kita berjalan di atas jalan Al-Quran. Maka tidak mengapa kita combine ya judul ini insyaallah dalam pembahasan kita selanjutnya. Namun jika jamaah berkenan, saya ingin meminta Ananda Umar untuk membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan menjadi berkah bagi dia dan bagi kita semua. Bisa Pak? Ya. Ta'al Umar. Walaqad katabna. Ya. Insyaallah dia akan bacakan akhir daripada surah Al-Anbiya. Ya. Baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kenikmatan membaca Al-Qur'an, kenikmatan mentadabburi Al-Qur'an, kenikmatan mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Qur'an, kalau boleh saya istilahkan adalah nikmat surga yang Allah titipkan di dunia.
Betapa tidak ahlul Quran. Yang dimaksud ahlul Quran bukan hanya penghafal Al-Quran, tetapi semua orang yang selalu membaca Al-Quran, baik dia menghafalkannya atau membacanya dari mushaf, tetapi dia selalu meluangkan waktunya untuk kitabullah. Dia akrab dengan Al-Quran, hari-harinya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah seperti jamaah kita di Masjid Ibnu Batutah ini, mereka nanti di hari akhirat kelak, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca dan mempelajarinya, Allah katakan pada hari akhirat, Iqra warattil kama turattil fid dunya, bacalah dan tartilkan bacaanmu sebagaimana dahulu engkau membacanya di dunia. Wartaqi, dan naiklah, teruslah naik, dan akhir daripada tingkatanmu adalah akhir daripada bacaanmu di dunia. Subhanallah. Artinya semakin intens kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita akan berada pada tempat yang lebih tinggi di hari akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya yang kekal dan abadi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus pada akhir zaman. Jika dahulu para nabi sebelum beliau diutus dan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sesuai dengan kebutuhan pada zaman itu. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, di mana pada zaman itu merebak dan menjadi perhatian utama orang, menjadi sesuatu yang menjadi perhatian manusia pada saat itu adalah sihir. Orang yang paling hebat adalah tukang sihir yang paling hebat. Mereka bisa melemparkan tali temali dan berubah menjadi ular. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat min jinsi hadzal amr. Ya, bukan mukjizat Nabi Musa sihir, tetapi sesuatu yang lebih hebat daripada sihir. Mereka melontarkan tali temali, maka jadilah ular-ular kecil. Tapi Allah katakan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Maka tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar, kemudian memakan ular-ular yang kecil itu. Hebat, Masya Allah, tabarakallah. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat, di mana pada zaman beliau alaihissalatu wassalam manusia tercengang-cengang kepada ilmu pengobatan. Iya, orang sakit, orang yang paling hebat adalah para tabib, para dokter kalau istilah kita sekarang. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam min jinsi hadzal amr. Ya, dari sesuatu yang seperti itu. Tetapi kehebatannya melampaui apa yang ada pada zaman itu. Mereka mungkin bisa mengobati penyakit mata, tetapi mukjizat Nabi Musa membuat orang buta menjadi melihat. Ya, maaf, Nabi Isa alaihissalam, ya, membuat orang buta bisa melihat. Masya Allah, penyakit sopak yang tidak ada obatnya dibuat menjadi cemerlang kembali kulitnya. Bahkan puncaknya ketika Nabi Isa alaihissalam diberikan izin oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, kira-kira dokter mana, Pak, tabib mana yang bisa menghidupkan orang yang mati? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, diutus oleh Allah dengan banyak mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Ya, bahkan ini terbukti menurut penelitian ilmiah. Seorang profesor dari Thailand masuk Islam karena menurut penelitiannya ternyata bulan itu pernah terbelah. Iya. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman ini diutus dan air bisa keluar dari jari-jarinya. Nabi akhir zaman ini alaihi salatu wa afdalut taslim diutus dan awan mengiringi perjalanannya. Nabi akhir zaman ini diutus dan malaikat datang berperang bersama dengannya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika engkau wahai Muhammad beristighatsah, meminta pertolongan dari Allah, meminta pertolongan dari Tuhanmu, maka kemudian Allah menurunkan, menjawab permintaan itu dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang beriringan. Subhanallah. Namun kemukjizatan yang abadi daripada manusia yang paling mulia ini bukan itu. Bukan terbelahnya bulan, bukan keluarnya air dari jari-jarinya, tetapi kemukjizatan yang abadi bahkan kita rasakan pada hari ini adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Allah menantang, fa'tu bisurah, datangkan satu surat yang sama dengannya. Bahkan Allah menantang 10 ayat yang sama dengannya. Tidak bisa, Pak. Bahkan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah dalam mafatihu as-suwar, dalam pembukaan beberapa surah di dalam Al-Quran, Ibnu Katsir menunjukkan, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa itu adalah merupakan bagian daripada kemukjizatan Al-Quran. Alif Lam Mim Taha Yasin. Ya, ini adalah huruf-huruf yang terpisah. Dia adalah bagian daripada kemukjizatan Al-Quran. Apa artinya mukjizah? Dari kata a'jaza yu'jizu mu'jizu. Mu'jizah artinya sesuatu yang membuat tidak berdaya. Al-Quran membuat tidak berdaya orang-orang Arab pada saat itu yang mencapai puncak kesusastraannya. Perlu kita tahu, Pak, ya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asy-syi'ru dawawinul Arab. Ya. Keistimewaannya orang Arab itu adalah syairnya. Semua kesejarahannya diabadikan dalam syair. Ya. Ada perasaannya kepada perempuan, dibuat syair. Ya. Asirbal qafa hal man yu'iru janahahu hatta ila man hawaituhu atiru. Ya. Wahai burung-burung yang kecil, siapakah yang mau meminjamkan sayapnya agar aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai? Ya, itu syair-syair Arab jahiliyah, ya. Orang Arab semua pakai syair. Ya. Nah, ketika turun Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpisah, seakan Allah menantang, wahai orang Arab, kalian menyusun kata-kata kalian dengan huruf-huruf itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan huruf-huruf itu, sehingga terbentuk kalimat-kalimat yang indah, tersusun dalam surah-surah Al-Quran yang demikian indah. Maka buatlah seperti itu. Ternyata mereka tidak bisa, Bapak dan saudara sekalian. Ada yang coba-coba, namanya Musailamah Al-Kadzab, ya. Dia mengaku nabi, ya, mau bikin Quran juga. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia bikin juga surat Al-Fil, ya. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil, ya. Enggak nyambung, Pak. Ya. Bahkan subhanallah, seorang juru dakwah, Dr. Muhammad Al-Arifi, pernah pergi ke Inggris
dan kemudian dia membaca beberapa penggalan-penggalan kata dalam bahasa Arab, ya, tapi bukan Al-Quran, ya. Dia perdengarkan kepada seorang pendeta, ya. Dia bilang, bagus sekali. Tapi dia baca Al-Quran, dia bilang ini yang kedua ini bukan bahasa manusia ini. Ya. Orang tidak tahu bahasa Arab, Pak. Masya Allah. Jadi Syekh Al-Arifi itu dia bilang, coba dengarkan ini. Dia seakan-akan mengaji, padahal ya bacaan bahasa Arab saja. Dia bilang begini, laqad dhahaba Zaidun ila as-suq fashtara tuffahan ladida thumma raja'a ila ahlihi masrura fawazza'a tuffaha ala ahli. Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Sang pendeta bilang, wah hebat ini, bagus. Ya. Kemudian dia baca ayat Al-Quran, ya, seperti pemainnya tadi yang dibacakan Ananda Umar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya, ila akhiril ayat. Sang pendeta bilang, ini yang kedua, yang terakhir bukan bahasa manusia. Iya, Masya Allah. Inilah kemukjizatan Al-Quran, Pak. Didengar, mukjizat. Dibaca, mukjizat. Dipelajari, mukjizat. Dan lebih-lebih ketika kita amalkan, maka dia akan menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana fenomena akhir zaman. Ya, dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, shadidu sawadi asy-sya'r, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahad." Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala fa'ajibna lahu faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaq. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliya. Qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Jibril, cukup panjang. Mungkin kita tidak terjemahkan seluruhnya. Kita ambil bagian yang kita ingin jadikan sebagai syahid di sini, ya, sebagai pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril,
yang datang menyerupai seorang yang sangat ganteng, ya, sangat bersih putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh, padahal tidak ada orang yang mengenal beliau. Setelah dia bertanya tentang Islam, iman, dijelaskan rukun Islam, rukun iman, kemudian apa itu ihsan, kemudian ditanya tentang hari akhirat, as-sa'ah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama nggak tahu kapan itu hari kiamat, ya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, wahai Muhammad, ya, katakanlah bahwa ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, dan la'alla as-sa'ata takunu qariba, ya. Hari kiamat itu, akhir zaman itu sudah dekat. Ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh Jibril, beritahukan tanda-tandanya. Salah satu tanda-tandanya, Bapak dan Saudara sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang, ya, budak melahirkan tuannya. Gimana ini, Pak? Ya. Sebagian para syurah, para ulama yang menjelaskan hadis ini atau menafsirkan hadis ini, makna daripada kata seorang budak melahirkan tuannya adalah bahwa di penghujung zaman nanti, ya, di penggalan akhir daripada kehidupan dunia ini, akhir zaman, akan muncul anak-anak yang berdurhaka kepada orang tuanya, sehingga ibaratnya orang tuanya dijadikan seperti budak, sehingga, ya, orang tua adalah budak, anak adalah majikan dan tuannya. Bapak dan Saudara sekalian, kita saksikan pada hari ini fenomena itu sudah mulai menggejala. Mohon maaf, Pak, ya, mohon maaf sekali nih, ya. Saya pernah duduk-duduk di samping seorang anak muda. Anak muda ini ngomong dengan temannya, ya. Tetapi panggilannya agak aneh saya dengar, karena dia, mohon maaf sekali nih, Pak, ya, terpaksa saya sampaikan. Dia panggil gini, jing jing jing, ya, jing jing. Apa dia bilang ini? Apa yang dia bilang? Oh, di panggilan untuk temannya, Pak, anjing. Itu panggilan akrab. Iya, jing jing jing. Iya. Nah, bagaimana dengan orang tua? Hari ini kita temukan anak, kalau dulu cuma istilah melempar rumah kalau tidak diberi uang jajan, maka kita dapatkan hari ini ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Ada anak yang tega menuntut orang tuanya hanya karena buah daripada pohon diambil oleh orang tuanya. Ada anak yang rela menuntut orang tuanya di pengadilan. Ada anak yang rela memukul orang tuanya. Astaghfirullah. Ya, perlakuan seorang majikan saja kepada budaknya tidak boleh seperti ini. Tetapi ini terjadi di penghujung zaman ini, Pak. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan anak kita? Hari ini Bapak dan Saudara sekalian, saya tidak ingin mempertakuti, tetapi apa yang ada dalam dunia yang sangat kecil ini, ya, dalam genggaman kita. Bahkan ada iklan dunia dalam genggamanmu katanya. Iya. Benar, anak kita sekarang, bahkan kita saja bisa melihat semua dunia dari benda yang kecil ini, Pak. Dari murattal Al-Quran, dari ceramah agama, sampai mohon maaf, pornografi. Dan apa bahayanya ini pornografi, Pak? Kalau seorang anak, ya, saya pernah menghadiri satu seminar, pemateri menyampaikan ada anak kecil umur SD terjangkit pornografi, ya, istilahnya tercandu pornografi,
sampai orang tuanya rela meninggalkan pekerjaannya yang bergaji puluhan juta karena anaknya hampir sudah tidak bisa tertangani. Anak kecil, mohon maaf ini istilah-istilah yang mungkin agak tabu, tetapi tidak mengapa kita sampaikan untuk menjadi warning bagi kita. Anak itu harus melakukan untuk memuaskan hasrat biologisnya padahal dia masih kecil, melakukan masturbasi sekian kali setiap hari karena terjangkit pornografi. Menteri Sosial kita Ibu Khafifah Indar Parawangsa beberapa waktu yang lalu telah mempublish istilah Indonesia darurat pornografi. Saya baru-baru melihat satu broadcast bahwa ternyata kecanduan pornografi itu, Pak, dampaknya terhadap otak bisa lebih berbahaya daripada dampak kecanduan narkoba. Bahkan otak yang rusak karena pornografi bisa lebih parah daripada otak yang kemudian rusak akibat tabrakan, kecelakaan. Di bagian depan kepala kita ini ada otak, bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang sangat penting. Kalau boleh kita katakan kontrol moral. Dia adalah kontrol moral. Seandainya tidak ada bagian ini, kata para ahli otak neurologis, manusia itu ibarat seperti mayat hidup. Dia mau ke sana kemari, yang memutuskan untuk jalan ke depan, belok ke kanan, terus lakukan, jangan lakukan, adalah bagian depan ini. Nah, kalau orang kecanduan pornografi, maka bagian depannya ini akan terbanjiri dengan satu zat yang bernama dopamine. Kita ketahui otak kita ini memproduksi beberapa jenis zat. Kalau kita tegang namanya adrenalin, tegang, balap mobil, balap motor, orang terjun payung, adrenalinnya meningkat. Kadangkala kalau kita olahraga, bermain, ada jenis tertentu yang membuat kita bahagia. Ini dopamine muncul pada saat orang sangat ingin tahu, atau terjangkit apa yang disebut dengan kecanduan pornografi dan seks. Orang yang tercandu ini, Pak, terus menerus mau melebihkan. Kalau pada kesempatan pertama, umpamanya si fulan, seorang anak, melihat tayangan pornografi, maka dia akan mau melihat lebih terbuka lagi besoknya. Dia akan cari lebih sampai tidak ada lagi yang tertutupi, dan terus menerus terbanjiri bagian depan otaknya ini dengan dopamine. Maka bagian depan prefrontal cortex ini akan mengerut, mengecil, dan hampir tidak berfungsi, sehingga dia tidak memiliki kontrol moral lagi, sehingga dia bisa melakukan kejahatan yang tidak bisa kita bayangkan, Pak. Pemerkosaan, pembunuhan bahkan, demi memuaskan apa yang menjadi keinginan insting hewaninya. Bapak dan saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana kita membentengi anak kita, bahkan membentengi diri kita. Inilah Al-Quran, Bapak dan saudara sekalian. Syifa'un lima fis sudur, obat bagi semua penyakit apa yang ada di dalam dada kita. Inilah Al-Quran yang Allah turunkan untuk menjadi jalan kehidupan manusia yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah tidak jadikan kebengkokan di dalamnya. Inilah Alkitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah Al-Quran yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengangkat satu kaum
Dan kemudian Al-Quran apabila diabaikan, dia akan menjadikan orang itu sebagai musuh Allah. Faqala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah sang Rasul, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Mohon maaf diingatkan waktu, Ustaz. Ya. Orang-orang yang mengabaikan Al-Quran ini siapa? Apa predikat? Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah menjadikan orang-orang aduan, menjadikan mereka sebagai musuh Allah, musuh Rasulnya. Kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran menjadi sesuatu yang diabaikan. Bapak dan saudara sekalian, bagaimana kita mendekatkan anak kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai benteng anak-anak kita, bahkan benteng diri-diri kita yang lemah ini, dengan serangan pornografi, dengan serangan dekadensi moral, dengan serangan dekadensi akidah bahkan. Maka biarkan rumah kita selalu terdengar bacaan Al-Quran, seperti kakek-kakek kita, orang tua kita dahulu. Kita dengarkan di setiap rumah ba'da sholat maghrib ada bacaan Al-Quran yang membuat hati kita menjadi tentram. Saya kira ini sekedar sebagai pengantar ya. Dan besok ya Ustaz ya, rencana insyaallah ada seminar parenting di hotel Francis Kesha ya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin berkesempatan ya. Kita akan lanjutkan materinya insyaallah lebih mendalam di sana. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, dan mohon maaf jika mengambil waktu bapak-bapak sekalian dalam ceramah kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz. Dan masih ada waktu, kami beri kesempatan para jamaah yang mau bertanya. Kepada para jamaah, Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya. Baik, satu lagi biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang tadi Ustaz yang ciri-ciri yang bagi bahwa kita sudah ada melahirkan tuannya, budak. Iya. Budak melahirkan tuan. Saya ingin bertanya secara lugawi bahwa itu ada kata-kata budak. Iya. Budak kalau saya baca di bahasa Melayu itu artinya anak. Iya. Yang Ustaz jelaskan tadi itu linear atau itu jalan. Tapi bagaimana dengan budak yang dari kecil saya dengarin itu Ustaz atau guru-guru ngaji itu mengartikan bunda itu kata-kata budak belian, katakan pembantu rumah tangga yang melahirkan, kadang itu yang melahirkan tuanya. Apakah ini tergolong termasuk dalam hadis itu Ustaz? Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikut dulu ya Ustaz. Iya, break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz. Iya. Tadi dalam mukadimah yang disampaikan oleh protokol bahwa anak-anak daripada Pak Ustaz itu kelima-limanya tuh sudah habis Quran. Saya mau tanya bagaimana metodenya menerapkan atau mengajarkan kepada anak-anak Ustaz sehingga masih kecil sudah menjadi habis Al-Quran. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ba'd. Pertanyaan pertama Pak tadi, ya ini kita kenal juga dalam setiap bahasa itu ada kata-kata kiasan Pak ya. Iya. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Iya. Sebagian dari para ulama kita ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya itu adalah ya tidak dimaknai letterlet ya, tetapi makna kiasan. Jadi karena saking durhakanya anak-anak ini ya, merebaknya apa yang disebut dengan uququl walidain, durhaka kepada orang tua, fenomena kedurhakaan anak pada orang tua. Jadi seakan-akan ya, anak itu menjadikan orang tuanya seperti budak ya. Tentu bukan budak dalam bahasa Malaysia atau Melayu, Pak. Yang kita maksudkan di sini budak belian atau ya kalau bahasa sekarang mungkin pembantu, walaupun makna budak di sini memang budak belian ya. Karena dalam Islam ada yang namanya ar-riq atau hukum perbudakan ya. Kenapa ada budak ya? Ada orang yang jadikan budak walaupun sekarang tidak ada ya. Taruhlah dijadikan orang tua seperti pembantu saja, ini sudah durhaka Pak ya. Nah, apatah lagi kalau dijadikan seperti budak. Jadi itu yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut menurut penjelasan sebagian ulama kita ya. Jadi saya kira begitu Pak. Monggo ya. Makasih banyak. Pertanyaan kedua ini ya, saya ingin klarifikasi dulu Pak ya. Saya lebih senang untuk mengatakan anak-anak kami itu penghafal Al-Quran. Karena kalau dikatakan hafid itu agak berbeda Pak, tanggung jawabnya lebih besar ya. Karena hafid bukan hanya berarti menghafal, tetapi menjaga hafalannya ya. Anak-anak kami ini masih banyak dalam proses ya, untuk terus belajar, terus memurajaah hafalannya ya. Kalau Umar ini belum selesai 30 juz ya, insyaallah mohon doanya mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat ya. Sebenarnya begini Pak, saya belum berani mengatakan tipsnya begini dan begitu ya, untuk secara khusus kepada anak-anak kami, karena ini masih proses yang sangat panjang. Selalu saya katakan mohon doanya Pak. Tetapi kalau berbicara secara umum, normatif, teoritis ya, kira-kira apa yang menjadi hal terpenting bagi anak-anak kita? Saya kira tidak ada yang lebih utama melainkan doa. Doa seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya salah satu doa yang paling mustajab. Maka jangan sampai terluput pikiran kita sehingga keluar dalam lisan kita doa yang buruk bagi anak-anak kita. Ya. Mohon maaf, di tempat lain insyaallah tidak ada di sini. Ya. Ada sebagian orang lihat anaknya menjengkelkan, dia bilang celaka loh. Ya. Celakalah anaknya. Anak tidak tahu diurus. Jadi betul anak tahu tidak diurus ya. Anak yang bodoh nanti anaknya ya. Coba lihat seorang siapa Imam Masjidil Haram yang sangat terkenal Pak, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini waktu kecil biasalah anak-anak biasa menjengkelkan orang tuanya atau bagaimana kenakalan anak-anak ya. Mungkin ribut atau bagaimana. Akhirnya sang ibu ini marah, tetapi marahnya bagus Pak. Dia bilang, ini anak ini semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Iya. Marah Pak, tapi didoakan kebaikan anaknya. Masya Allah, sekarang jadi imam Masjidil Haram, bahkan ketuanya para imam di Masjidil Haram di Mekah. Iya.
Orang Arab kalau marah Pak, dia biasa ungkapkan hadakallah, Allah yahdik, ya. Semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Itu marah Pak. Ya, kalau kita kan doakan kejelekan. Ya, celaka lo. Kalau di Makassar ada istilahnya cilaka kok. Iya. Kau biar kau celaka. Anak-anak biasa ini bahaya Pak. Diaminkan malaikat. Anak kita celaka betul. Anak tidak mau diurus. Anak tidak ada guna-gunanya. Betul akhirnya jadi anak yang tidak ada guna-gunanya. Maka doakan kebaikan terhadap anak kita. Iya. Itu ada kawan saya Pak. Makanya Al-Quran banyak sekali doa Pak ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana. Termasuk ini kita doakan Pak. Doakan anak kita, ya Allah jadikan dia penghafal Quran, jadikan dia ahlul Quran yang mengamalkan Quran. Ya, setiap kita lihat kita doakan. Kita perlu anak kita baca lagi doa Rabbi habli minas solihin. Ya, ada seorang kawan Pak sebagai penutup. Ya, ada kemanakannya nakal sekali. Maghrib, ya, tidak berhenti main bola. Dipanggil-panggil, azan. Sudah berkumandang azan, main bola terus. Akhirnya dipanggil sama ustadz ini, kawan saya, kemanakannya, dipeluk, capu-capu, sapu-sapu, ya, sambil dibacakan Rabbi habli minas solihin. Nangis itu anak Pak. Nangis, bahkan berteriak nangis Pak. Meraung-raung. Kenapa? Karena ternyata sang ustadz ini sambil dibacakan ayat dia cubit Pak. Iya. Nah, saya kira sebagai penutup Ustadz ya, mohon maaf, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa orang tua sangat menentukan tentang masa depan seorang anak. Baiklah, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil